Aku ngerasa nih kamu yang lagi di fase penyembuhan ya. Aku lihat kamu di sini ada mulai keseimbangan yang mulai muncul di sini ya. Ada kesetaraan dan keseimbangan yang mulai hadir dari konflik-konflik yang sudah kamu lewati pada saat ini ya. Dimana di judgment kamu kemudian bilang untuk mengajak kamu untuk bangkit nih. Jadi ketika sekarang energi kamu mulai seimbang antara mau dan tidak, antara ya dan tidak, antara maju dan mundur, antara sakit dan sembuh ya, mulai ada kesetaraan di sini. Jadi perjuangan kamu untuk hanya perjuangan yang dipaksakan untuk melupakan cukup luar biasa berat memang ya. Dan tetapi di sini mulai ada kesetaraan, mulai ada kemampuan kamu untuk bangkit. Walaupun sesekali kamu masih menangis di sini dan kamu masih bertanya kenapa kok kayak gini ya. Di sini ada kado di judgment yang mulai mengajak kamu untuk bangkit lagi ya. Artinya ayo bangkit, ayo rubah diri. Karena apa? Dengan merubah diri maka Ace of Coins ini adalah karma baik buat kamu ya. Ini karma baik buat kamu. Maka apabila semuanya udah tuntas ya, udah mulai ada kebangkitan, ada mulai perubahan dan kesembuhan, maka rezeki kamu ini akan muncul ya. Rezeki kamu akan mulai kebuka kayak gitu ya. Itu. Jadi ini memang fase yang berat sekali. Tapi aku berharap teman-teman di sini yang ada di sini tidak lepas dan tidak melampaui dari sebuah takaran kemampuan kita sebagai manusia ini, manusia biasa, di mana jangan sampai kemudian setan menguasai kita ya. Artinya tetaplah kembali ke koridor agama, sabar di situ, karena sabar kadang-kala itulah yang diuji, kesabaran dan ikhlas kita ya. Itu terhadap semua masalah yang udah ada. Untuk kamu yang memang ada yang dirugikan, ada yang merasa dirugikan, ada yang betul-betul dihianati dan sakit hati di sini, ada penyembuhan. Jadi fase-fase penyembuhan untuk kamu yang resonate, yang mungkin pada saat ini udah di hampir 50-50 ya, dari sembuh dan sakitnya. Dan pesannya adalah di judgment ini, kembalilah dan ayo bangkit, kata judgment ini, pelan-pelan. Karena apa? Ada yang menunggu kamu, ada karma baik yang menunggumu, yaitu Ace of Coins ini. Bisa jadi pulang pekerjaan, kebukanya kembali dagangan kamu sampai ramai, kemudian ada ketenangan dan hal-hal lain yang positif ya. Itu. Jadi yang ku tangkap di pagi ini adalah energi di hari ini. Gimana sih energi kamu yang kini ada di fase penyembuhan ya, dari konflik batin yang kamu alami ya. Konflik batin yang kamu alami ini lama banget ya, bisa jadi bertahun-tahun ini. Dan tetap sedekah ya, jangan sampai kalian gak sedekah. Untuk apa? Untuk bagaimana kita menginjak bumi ini supaya ada energi dari bawah gitu ya, supaya ada energi kita. Karena tubuh ini, badan kita ini, diri kita ini akan tersambung dengan sedekah kepada Yang Maha Kuasa ya. Dimana langkahmu untuk ke tempat sedekah itu digiring oleh banyak malaikat ya, untuk kemudian melihat sebuah kebajikan yang kamu jalankan di tengah-tengah kesulitan yang kamu hadapi. Ini sungguh luar biasa saudaraku ya, saudara-saudariku. Jadi di tengah-tengah perang, di tengah-tengah kesulitan, dan di tengah-tengah kacaunya kondisi kamu masih melangkah untuk, di situ kamu melangkah untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Tuhan ya. Mengingat Sang Pencipta, mengingat Yang Maha Kuasa. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi sedekah di tengah kesulitan itu luar biasa pahalanya, dan luar biasa jalan yang akan dibukakan, pintu-pintu rezeki dan pintu kemudahan kemudian ya. Apa kemudian pesan semesta di sini? Ada hal yang memang masih mengganjal di diri kamu ya, kenangan semuanya. Ada hal yang masih garang kayak gitu, ada hal yang masih ingin meronta, yaitu the lovers ini ya. Ada sedikit ya, walaupun ini sedikit ya, ada hal sedikit sekali mungkin yang masih kamu ingat tentang dia, yang membuat kamu betul-betul kembali kayak membongkar buku tua, buku lama yang besar-besar itu ya.
Entah bisa jadi kamu mencium bau harum sebuah parfum yang jadi kamu keinget dia. Itulah the lovers ya. Ada hal yang membuat kamu tergugah kembali, walaupun hal kecil. Parfum, warna baju ya. Kemudian mungkin jam tangan dan baju-baju yang udah kamu belikan ke dia, dan kamu ingat kembali ini kayak apa ya? Kayak membongkar kembali semua kenangan-kenangan kamu ya. Itulah the lovers. Dan semua itu bukan dia aja yang bisa jadi the lovers. Semua hal itu yang bisa mengingatkan kamu ke dia, itulah the lovers ya. Dan kemudian di mana kekuatan the lovers ini dan the huggies of Perseus ini? Kamu di sisi the huggies of Perseus, sementara ada the lover yang mengelilingi kamu. Itu kenangan-kenangan itu maksudnya, walaupun dia nggak ada di sana. Gimana kemudian kemampuan the lovers ini yang jadi masalah? The lovers ini dan the huggies of Perseus, memory surrounding you ya, yang mengelilingi kamu, remembering you akan seseorang, entah itu berbentuk barang, bau harum, suara kayak gitu ya, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, itu yang akan menggoda si the huggies of Perseus ini. Jadi the lover ini tetap menggoda the huggies of Perseus. Untuk apa? Untuk mau tersenyum, karena the huggies of Perseus ini pendiam ya. Dia nggak gampang untuk tersenyum. Nah, inilah kamu pada saat ini. Kekuatan kamu untuk digoda oleh the lovers ini. Dimana pada saat ini kamu menjadi the huggies of Perseus karena masalah ini ya. Tertutup, diblok dan semuanya. Jadi kamu diam. Di luar itu, insting kamu kemudian garang kayak gini. Ini garang ini, lalu ketemu Mas Edu ya. Edu, gimana perasaan saya? Inilah. Jadi kondisi kamu adalah ada kenangan. He's become the lovers yang jadi kemudian yang menggoda-goda kayak gitu ya. Dan kamu pada saat ini lagi the huggies kayak pertapa kayak gitu. Lagi penyembuhan. Dan kamu digoda, lalu keluarlah si Knight of Swords ini. Garang kemudian, gimana ini, gimana itu, lari, kok nggak bisa diem ini perasaan. Itu dia ya, itu kondisi kamu pada saat ini. Apa kemudian tips-tips untuk mengatasi hal ini? Karena ini datang dan pergi ya, the lovers ini datang dan pergi. Ada yang pergi jauh banget, ada yang kemudian mengubur, membuang semua barang-barang itu. Ada yang memblok semuanya. Jangan diblok kalau bisa, tapi kubur semua barang-barang itu. Buang semuanya, namanya, semuanya. Beda-beda sih. Tapi kalau udah melihat hal kayak gitu ya, sebaiknya untuk penyembuhan kamu harus ada teman kita bicara ya. Di sini ada Queen of Cups, ya, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles kayak gitu ya. Jadi Queen of Pentacles ini adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang pemberi, dia orangnya Queen of Pentacles ini ya, orang yang dermawan, seseorang yang dermawan dari hati, yang mudah tersentuh, mudah kasihan dan mudah memberi. Ini kamu ya, mudah kasihan dan mudah memberi untuk kamu yang resonate ya, gampang banget. Dan orang yang indoor girls, artinya orang rumahan, ibu-ibu, indoor girls, kayak seseorang yang pingitan dari keluarga, yang gak banyak niku-niku ya, itu kamu ya. Dan pencinta ya. Jadi ketika orang-orang ini Queen of Cups, Queen of Pentacles, dan Ten of Pentacles, dan kemudian Ace of Cups, ini berbentuk menjadi sebuah karakter yang kemudian dihadapkan pada yang namanya the lovers ya. Ini kalau kamu seseorang yang baik hati, mudah kasihan, kemudian indoor girl, punya jadi ibu rumah tangga, kemudian atau ingin berkeluarga, dan kamu punya cinta dalam diri kamu dan berhadapan sama the lovers, parah jadinya ya. Karena the lovers ini pemain, the lovers ini playboy, the lovers ini playgirl, the lovers ini candu, the lovers ini kata kasarnya orang yang
menjajakan cinta di mana-mana, di banyak orang, dan ini tidak ada batasannya. Ini bisa menjadi 100 sampai 2 mampu dia, the lovers ini ya. Ini yang kalian harus hati-hati. Kalian harus bisa membedakan orang yang baik dan orang yang tidak baik. The lovers ini rayuan-rayuan belum tentu baik ya. Itu kalau ngerayunya itu kayak itu dunia aja yang dirayu, batu aja kalau dia lihat itu dia rayu batu itu karena saking pinternya merayu. Batu aja bisa mungkin dia rayu sampai meleleh. Jadi apa itu? Itu keinginan dia, ingin melelehkan semuanya dengan rayuan. Itu ya, dan suatu hari nanti akan ada karma ya bagi orang yang menyakiti orang yang tiga ini, pencinta orang, dan the lovers ini akan dapat karma nanti suatu hari. Tunggu aja ya. Itu karena dia kayak tadi punya visi misi yang lain ya. Ya, untuk kamu yang resonate, dan dia manipulatif banget. Dia tujuan developer itu adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan ya, dan dia manipulatif terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi untuk kamu yang resonate, sembuh yang kamu jalankan sekarang baru 50-50 ya. Jadi perlu kata si ini, si judgment ini bangkit ya. Judgment ini bilang, tuh ada yang nungguin kamu, si rezeki kita nungguin kamu di sana. Akan ada perubahan di depan itu. Selama yang terjadi, hati-hati dengan developers ini ya. Ya, semoga resonate dan ada faedahnya.